Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel saya selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle ya. Bagi kalian yang suka atau hobi otomotif, terutama mengenai bidang mesin ataupun engine, di sini saya ingin membagikan informasi. Ini saya kedatangan blog ya, blog dari BRT. Ini masih agak kelihatan bintangnya. Di sini ada tulisan, meskipun remang-remang masih kelihatan 62 ya. Oke, blok BRT dengan piston 62. Kok enggak begitu kelihatan? Coba sebentar. Indah di sini. Memang agak remang-remang. Ini adalah 62. Dan lambang BRT masih ada tuh. Ini adalah bintangnya. Oke, ini adalah serinya. Seri bintang diameter piston. Berarti piston ini adalah ukuran 62. Sebentar saya ambil jangka sorong. Oke, piston ini 62. Ya, tepat 62 mili. Blok ini datang ke sini karena ini jebol. Ini adalah jalur air dalam Jupiter MX, Vixen, MX King, WR, apa banyak lagi, NMAX, Aerox itu kan dia menggunakan pendingin radiator atau pendingin air. Di sini ada jalur air. Dan blok ini mengalami apa ya? Mungkin pecah piston atau bengkok pada klep mungkin. Karena yang dibawa ke sini hanya bloknya aja. Saya disuruh menganalisis atau mengecek blok ini. Setelah kalau dilihat-lihat itu bloknya ya tidak apa-apa, normal. Cuman kalau kita pelajari lebih dalam, kenapa ini pecah, mungkin bisa jadi dia kehantam pecahan klep, bisa jadi kehantam pecahan piston, macam-macam lah kenapa ini bisa pecah. Pecah diakibatkan karena mungkin pekerjaan mesinnya kurang teliti, atau mungkin hitungan dalam membuat kompresi atau coakan klep, kan macam-macam. Faktor trouble itu macam-macam. Pada intinya seperti itu. Tapi saya ingin menganalisis blok ini lebih dalam atau lebih detail lah, lebih tepatnya lebih detail. Karena ini disuruh analisis nanti dibetulkan, tapi di video ini saya ingin membagikan masalah menganalisis blok ini ya. Ini kenapa bisa seperti ini, pecah di sini, itu disebabkan karena apa? Di luar masalah teknis kayak penataan kompresi, kayak penataan coakan klep, bubutan piston, dan ini cuman analisis dari blok ini aja, intinya seperti itu. Oke, blok ini dari BRT piston 62. Biasanya kalau dari BRT itu bloknya ya bisa dibilang materialnya itu keras. Karena biasanya dari BRT itu menggunakan blok seramik ya. Seramik itu beda material di dinding liner ini. Itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau untuk keseluruhan itu sama kayak Jupiter MX, sama kayak Vixen. Lubang-lubangnya ini sama, pokoknya tinggal pasang aja. Karena BRT itu membuat bisa langsung dipasang, jadi memudahkan untuk mekanik. Tapi kalau dilihat-lihat blok ini itu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau analisaku itu air mencampur ke ruang bakar.
Karena kalau saya lihat-lihat amati lebih detail, itu banyak ada goresan-goresan dari pahat bubut ya. Ya, goresan-goresan dari pahat bubut. Sekarang untuk mengetahui, kita bandingkan dengan blok yang asli ya. Saya ada blok asli tinggalan dari customer, sebentar saya tak ambil. Ya, ini adalah blok asli tapi bekas, tapi kondisinya masih bagus. Bagusnya itu bagus ukurannya ya, ini masih standar, belum dipotong, belum dipapras. Pistonnya aja masih bawaan motor, belum diganti, cuman di sini baret. Nah, ini diganti sama yang punya motor, jadi ini bekasnya ditinggal di tempat saya. Tinggi blok Jupiter MX atau Fiction ya, Fiction MX sama lah, itu 69,5. Nah, standarnya itu 69,5. Kalau yang ini yang datang nih dari BRT ini, yang datang ke tempat saya, ini sudah dilakukan pemangkasan. Hampir 1,5 mili pemangkasan. Nah, dalam faktor pemangkasan itu usahakan selalu menggunakan pekerjaan presisi ya, terutama waktu sebelum dipangkas permukaan ini, dinding ini, permukaan blok ini harus di dial terlebih dahulu. Di dial di mesin bubut, setelah ketemu udah rata baru dilakukan pemotongan. Cuman kalau dilihat di sini, ini waktu pemapasan blok itu tidak menggunakan dial indikator ya. Bisa dilihat, cara mengetahuinya adalah diukur dibagi 4. Sini sama sini ukurannya berapa, sini sama sini ukurannya berapa. Cara mengukurnya ya bisa pakai jangka sorong seperti ini. Nah, di sini berapa? Di sini berapa, dibalik lagi karena harus nyilang ya. Nah, di sini juga berapa, bisa dibalik lagi. Di sini berapa, terus silangannya di sini berapa. Kalau pakai sketmat itu mungkin kurang detail ya, karena pemangkasan atau penyenteran manual biasanya tuh bengkel bubut waktu mau motong, kalau bengkel bubut tidak memakai dial indikator, dia hanya menggunakan analisa mata. Mungkin teman-teman sering melihat kalau ada di bengkel bubut menggunakan seperti apa ya? Sebentar saya ambilkan. Ya, seperti contoh seperti ini. Kalau teman-teman sering melihat itu pekerjaan bubut, waktu ngebubut ini, itu tukang bubut menggunakan besi seperti ini. Besi diruncingkan seperti ini, didekatkan seperti ini, diputar, nanti sekamnya disetel-setel supaya mendekati jarum ini. Berarti dia menggunakan analisis dengan mata, tidak menggunakan alat ukur ya. Alat ukurnya itu namanya dial indikator. Beda. Kalau menggunakan mata itu pasti selisih antara 0,10, 0,20 itu pasti selisih. Nah, selisih itu yang bisa menyebabkan air ini bisa nyampur ke ruang bakar. Karena dari sini sampai sini sampai sini itu tidak flat rata. Bisa juga terjadi miring. Kalau di sini miring, terus bagian pantatnya ini masih rata, otomatis kan ya kalau dikencengin baut sinterkop pakai kunci momen itu berbeda, bagian sini akan menekan, sini agak mengambang sedikit. Nah, itu yang menyebabkan air mungkin bisa nyampur ke ruang bakar. Nah, untuk membuktikannya, kalau kita pakai jangka sorong seperti ini kurang begitu kelihatan, jadi kita harus menggunakan mikrometer. Mikrometer itu ukuran di bawah mili. Oke, kita ambil mikrometer sebentar, kita analisis sama-sama bloknya yang datang di sini.
Ya, ini saya udah menggunakan mikrometer. Ini ada mikrometer. Terus biar enak saya tak pakai tempat duduk ya, sebentar. Nah, kalau seperti ini kan bisa tinggi ya. Nah, ini mikrometer dari 50 ke 75. Karena dalam satuan mili itu ada 100 mikrometer. Oke. Dalam satuan mili ada 100 mikro. Berarti 1 mili itu dibagi 2 itu ada 0,50 atau 50 mikro. Bisa disebut 50 mikro, bisa disebut 0,50. Nah, di situ akan kelihatan. Sekarang kita cek ya, kita tes. Berapa di sini? Mungkin bisa ambil kapur mungkin ya. Bentar. Sebelum kita tes, kita coret kapur terlebih dahulu, kita tandai. Sekarang kita ukur. Ini menunjukkan angka berapa? 6 ya. 6. Ini jadi coret kapur, ini menunjukkan angka 6. 6 itu dari mana? Nih. Lima, 6. Garis yang ketarik lurus ini adalah angka 6. Oke. Sekarang kita balik. Yang bagian pojok lawannya sana ya, lawannya sana kita putar. Sekarang kita ukur. Cabut. Ya. Di sini berapa? 21. Berarti selisih berapa? Antara sini dengan sini yang dicorek kapur tadi. Nah, di sini ada angka 6, di sini 21. Itu selisih berapa mikro? Itu sudah menunjukkan bahwa di sini pendek, di sini tinggi. Oke. Mungkin bisa kita gali lagi. Tadi di sini kita putar balikannya sini. Oke. Kita cek bagian ujung menggunakan mikrometer. Nih. Di sini angka menunjukkan 23. Bentar. Kok blur? Ini ngeblur malah kamera. Sebentar, kameranya ngeblur.
Nah, ini juga agak terang. Oke, di sini menunjukkan 23. Berarti antara sini bagian yang di rantai keteng sama sini itu cuma selisih berapa? 2 mikro, tidak bermasalah. Tapi kalau dari sini selisih ke sini yang saya coret kapur tadi, ini itu selisihnya kan banyak banget. Sekarang kita cek ya. Bagian sini ya, yang dekat kapur berapa? Kita cek. Di sini malah menunjukkan 12. Artinya apa? Buring ini menceng kan? Bagian sini blok ini artinya menceng, bagian yang sini yang ada dekat kapur. Di sini tuh pendek. Sedangkan yang di cedak rantai keteng, dekat rantai keteng ya istilahnya. Kalau bahasa Jawa cedak rantai kamprat, dekat rantai keteng. Di sini tuh tinggi. Itu menunjukkan bahwa bloknya itu miring seperti ini. Tidak lurus. Berarti bloknya itu miring. Dalam arti tinggi sebelah ini. Kalau ditarik seperti ini tidak bisa kelihatan karena ini posisinya miringnya tuh semuanya miring tapi lurus seperti ini ya. Kalau lurus tuh seperti ini ya, berhubung ini miring ini turun gini, intinya seperti itu. Makanya yang bagian sini air bisa masuk, intinya seperti itu. Karena yang menyebabkan seperti ini adalah potongan tadi, potongan tukang bubut tadi yang tidak menggunakan dial indikator, hanya memakai jarum diruncingkan seperti ini untuk menyenter, untuk mengetahui presisi sebelum dipotong, hanya memakai metode seperti ini. Nah, jadi pada intinya seperti itu ya. Masa Mas itu kalau saya banyak menjumpai tukang bubut menggunakan jarum ya, jarum kayak Mas ceritakan. Ya iya, karena satu menggunakan dial indikator itu butuh telaten, sabar, butuh kejelian. Nah itu memakan waktu. Kadang kan customer mintanya cepat-cepat, kadang kan kalau yang tidak paham mintanya cepat. Sedangkan pengerjaan itu berbeda. Kalau pakai dial indikator itu lebih sulit mengerjakan. Kalau pakai jarum seperti ini, waktu nyenter itu cepat, langsung aja dipangkas, kasihkan, langsung dikasih uang, terima, jadi ya seperti itu. Jadi pekerjaan itu lebih cepat. Kalau dalam berbisnis itu tidak masuk menggunakan dial indikator karena itu lama, dapat uangnya itu susah. Kalau yang menggunakan tukang bubut yang menggunakan dial indikator, pastinya tuh harga berbeda, tidak bisa disamakan dengan tukang bubut yang cuman nyenternya pakai begini saja. Bedanya apa? Ya, kita harus membeli alat dial indikator. Kita dibandingkan dengan ini ya. Ini kan cuman besi, terus model gerinda diruncingkan. Kita menganalisis dengan mata, dibandingkan kita harus membeli alat dial indikator. Sedangkan dial indikator aja kalau yang bagus, merek-merek bagus itu harganya jutaan. Kan daripada buang uang jutaan, mending buat beli besi seperti ini diruncingkan. Rata-rata mikirnya kan seperti itu, sama-sama dapat uang, harganya lebih murah. Secara model yang dikeluarkan tuh beda kalau yang menggunakan alat dial indikator. Intinya seperti itu. Jadi nanti jangan disamakan kalau ada tukang-tukang atau pekerjaan teknik, dia pekerjaannya lebih presisi, lebih detail. Harganya kok beda dengan tukang-tukang bubut yang lain. Itu beda sekali secara skill, secara modal itu beda. Intinya seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari ini juga. Di sini itu hitam nih, hitam. Di sini itu putih. Itu menandakan bahwa di sini itu terlalu banyak tekanan ya, banyak tekanan di sini. Desainnya tidak menekannya berbeda. Di sini aja sudah kelihatan dari sini. Maka
sebelum kalian mengerjakan atau memotong blok atau memapas blok, meskipun blok head itu sama aja, ya intinya mengerjakan papas memapas lah, itu usahakan menggunakan alat ukur yang benar-benar presisi. Jadi ketika terjadi ketika terjadi masalah atau kebanyakan motong atau kelebihan waktu kita pangkas, itu kondisi material atau kondisi bahan yang kita pangkas itu masih dalam keadaan utuh atau masih presisi, cuman bendanya atau bahannya itu berkurang, tapi dalam posisi seperti ini itu masih utuh. Jadi andai kata kita membetulkan, kita senter lagi, itu masih oke. Tapi kalau seperti ini harus mencari mana ini yang miring, itu yang mana, bagian sini, bagian permukaan ini atau bagian pantat. Nah, ini harus dicek karena ini sudah membekas amplas, membekas pisau bubutan, kita tidak bisa membedakan mana yang kena pangkas pisau mesin bubut. Intinya seperti itu. Loh mas, itu kan mikrometer. Ya, mikrometer itu seperti ini. Tak kasih contoh ya. Mikrometer itu kalau kita menekannya menggunakan ini itu berbeda, tapi kalau ini itu lebih lembut. Makanya itu dikasih ratchet seperti ini. Ketika ini saya dorong, katakanlah bagian ini ya, benar. Sini, ini saya gak kelihatan ya. Ketika ini saya ukur, saya tekan bagian ini, itu udah, ini tidak berhenti. Tapi kalau saya menekan di sini, angkanya akan berubah. Contoh katakanlah ini, berapa? 15, 18 ya. 15, 16, 17, 18. Nah, sekarang kita tekan pakai yang ini. Itu akan berbeda. Masih bisa kuat neken. Tapi kalau kita masih menggunakan ratchet atau ini ratchet, udah dia tidak neken, dia akan berhenti di sini. Tapi kalau menggunakan ini itu berbeda. Oke? Di situ paham ya? Jadi pada intinya blok ini itu mungkin menurut analisa saya itu disebabkan karena pemangkasan atau pemotongan blok silinder menggunakan mesin bubut itu tidak dikerjakan secara detail dan presisi. Intinya seperti itu. Itu kalau analisis dari saya. Oke ya, karena ini bloknya cuma dikirim ke tempat saya. Di sini saya hanya disuruh menganalisa dan mengerjakan blok tersebut. Kalau untuk mengerjakan blok ini mungkin saya bisa buatkan video yang lain, karena ini nanti saya akan tanam boring ulang. Bagaimana cara tanam boring ulang yang cocok dengan blok seperti ini, udah hancur seperti ini. Nanti kita akan kerjakan di video yang lain. Di video ini saya hanya ingin sekedar memberi informasi atau mengingatkan bahwa memapas blok ataupun head, intinya kalau memapas itu usahakan dengan presisi dan detail. Intinya seperti itu. Karena efeknya akan seperti ini. Meskipun ini blok BRT, meskipun ini blok asli, kalau pengerjaannya tidak dikerjakan secara detail dan presisi, itu akan mengakibatkan dompet kalian terkuras terus. Intinya seperti itu ya. Oke, semoga video ini juga bisa dilihat sama sang pemilik blok silinder. Kondisi bloknya ada di sini. Sekian ya video dari saya. Apabila ada kata-kata yang yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri sejenak, video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.